Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari saja kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ibu mau ngecek dulu nih, kira-kira hari ini siapa aja ya yang sudah hadir. Coba kalian tengok kanan kirinya, kira-kira temannya ada tidak? Syafa sakit. Oke, kalau begitu berarti selain Syafa semuanya alhamdulillah sehat ya. Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur dalam cerita. Oke. Nah, sebelum itu ibu ingin bertanya nih kepada kalian, kira-kira siapa yang di rumahnya suka baca buku cerita? Angkat tangan. Nah, ibu pengen tahu kira-kira cerita apa yang biasanya kalian bacakan. Judulnya aja deh, sebutin. Malin Kundang, boleh. Lalu bawang merah, bawang putih, boleh. Ada lagi? Si Kancil juga boleh. Ayo, kayaknya masih banyak deh. Kira-kira cerita apa aja yang kalian suka baca di rumah? Oke, berarti banyak ya. Nah, anak-anak, hari ini ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam cerita. Seperti yang anak-anak lakukan di rumah, kira-kira dalam sebuah cerita itu terdapat unsur-unsur anak-anak. Nah, di sini kita akan fokus terhadap 4 unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, unsur-unsur cerita yang pertama adalah tema. Oke. Apa? Tema. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok atau gagasan besar yang melandasi sebuah cerita. Contoh dari tema tersebut misalnya mengenai persahabatan, keluarga, kasih sayang, dan sebagainya. Misal di sini ibu ambil yaitu cerita dari animasi Tayo. Siapa di sini yang suka banget nonton animasi Tayo? Nah, kira-kira tema dari cerita tersebut mengenai apa? Ada yang tahu? Nah, tema dari cerita animasi tersebut adalah mengenai persahabatan. Lalu yang kedua, tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pemeran, pelaku, atau pemain di dalam sebuah cerita. Tokoh juga bisa terbagi menjadi dua, yaitu ada tokoh antagonis dan juga tokoh protagonis. Bedanya apa ya, Bu? Kalau misalnya tokoh antagonis yaitu tokoh yang berperan jahat dalam sebuah cerita. Kalau tokoh yang protagonis yaitu tokoh yang berperan baik hati di sebuah cerita. Misalnya ibu ambil di karakter bawang merah, bawang putih. Nah, kira-kira tokoh protagonisnya adalah bawang putih, sedangkan tokoh antagonisnya adalah bawang merah. Lanjut, kita masuk ke unsur-unsur cerita yang ketiga, yaitu adalah latar. Nah, latar juga dibagi menjadi dua, yaitu ada latar tempat dan juga ada latar waktu. Kira-kira bedanya apa sih, Bu, dari kedua latar tersebut? Kalau latar tempat, bedanya adalah di mana cerita tersebut dikisahkan. Sedangkan latar waktu adalah kapan cerita tersebut dikisahkan. Misalnya ibu ambil cerita dari Malin Kundang. Kira-kira latar tempatnya di mana, Bu? Yaitu di perdesaan atau di pegunungan. Lalu untuk latar waktunya bisa di pagi hari, bisa di siang hari, bisa di sore hari, atau bisa di malam hari. Dan yang terakhir kita akan masuk ke unsur cerita yaitu amanat. Apa yang dimaksud dengan amanat? Amanat adalah pesan-pesan kebaikan yang disampaikan
pengarang kepada pembacanya. Nah, kira-kira seperti apa contohnya? Misalnya tadi Ibu ambil cerita dari kisah Malin Kundang. Lalu pesan-pesan yang disampaikan pengarang kepada pembacanya apa, Bu? Yang pertama adalah jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, janganlah lupa diri. Nah, kedua contoh tersebut merupakan contoh dari amanat atau pesan yang disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, di sini Ibu ada teks atau ada sebuah contoh cerita di mana nantinya kalian semua harus bisa menentukan tema, tokoh, latar, dan juga amanat dalam cerita tersebut. Oke? Baik. Bagaimana anak-anak? Kira-kira tugasnya sudah selesai? Ada yang belum? Oke, kalau misalnya ada yang belum, bisa dikerjakan kembali di rumahnya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan cek tugas kalian masing-masing. Nah, sebagai penutup, di sini Ibu akan menyimpulkan akhir dari pembelajaran kita pada kali ini, yaitu mengenai unsur-unsur dalam cerita, di mana seperti yang sudah teman-teman sampaikan bahwa unsur-unsur dalam cerita tersebut ada tema, lalu ada tokoh, lalu ada latar, dan juga ada amanat. Baik, kalau begitu karena sudah masuk ke penghujung pembelajaran, mari saja kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.